apabila memang pemerintah ingin memberantas paham radikal di Indonesia, bukan sekedar untuk membuat ciri-ciri kepada penceramah radikal, karena pemahaman radikal ini juga bisa disampaikan oleh siapapun, terkhususnya di bidang pendidikan. Paham radikal ini mudah untuk disampaikan, terkhususnya kepada anak didik. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, Franky Utaruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai isu di mana baru-baru ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ataupun BNPT mengeluarkan 5 ciri-ciri penceramah radikal di Indonesia. Sebelum BNPT mengeluarkan 5 ciri-ciri penceramah radikal ini, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran TNI Polri agar para istri anggota TNI Polri tidak mengundang para penceramah-penceramah radikal dalam kegiatannya. Setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan ini, beberapa hari kemudian BNPT mengeluarkan 5 ciri-ciri penceramah radikal di Indonesia. Dan ini menjadi polemik dan menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Alasan daripada BNPT mengeluarkan 5 ciri-ciri penceramah radikal ini yaitu dibuat untuk kewaspadaan nasional dari paham radikalisme, di mana memang paham radikal ini berkembang secara masif saat ini di Indonesia, dan ini memang harus dicegah dan sebisa mungkin harus diberantas. Penerbitan ciri-ciri penceramah radikal ini dibuat untuk masyarakat lebih berhati-hati lagi untuk mendengarkan ceramah, dan pihak BNPT juga mencoba untuk mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan mengundang para penceramah, terkhususnya penceramah radikal di dalam kegiatan tertentu. Inilah alasan BNPT mengeluarkan 5 ciri-ciri penceramah radikal ini untuk menghindari paham-paham radikal, di mana para penceramah ini menyampaikan ceramahnya tidak sesuai dengan kaidah agamanya masing-masing. Dan 5 ciri-ciri penceramah radikal ini dikeluarkan bukan untuk khusus satu agama saja, tetapi untuk seluruh agama, di mana memang bila ada para penceramah, terkhususnya para penceramah seluruh agama di Indonesia, bila menyampaikan ceramah-ceramahnya itu tidak sesuai dengan kaidah agama dan lebih istilahnya membuat di tengah-tengah masyarakat menjadi gaduh, inilah yang dihindari. Penceramah yang harusnya menyampaikan ceramah-ceramah yang sejuk, memotivasi yang baik-baik, apabila penceramah ini menyampaikan paham-paham yang tidak baik dan tidak sesuai dengan agama, inilah penceramah-penceramah inilah yang harus dicegah, bukan untuk khusus satu agama aja. Dan BNPT juga dalam mengeluarkan 5 ciri-ciri penceramah radikal ini
berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh BNPT. Apabila memang pemerintah ingin memberantas paham radikal di Indonesia, bukan sekedar untuk membuat ciri-ciri kepada penceramah radikal, karena pemahaman radikal ini juga bisa disampaikan oleh siapapun, terkhususnya di bidang pendidikan. Paham radikal ini mudah untuk disampaikan, terkhususnya kepada anak didik. Ini memang tempat yang sangat strategis juga untuk menyampaikan paham radikal. Sebisanya pemerintah juga membuat ciri-ciri seperti ciri-ciri penceramah radikal, ya kan? Pemerintah juga harus membuat kepada tenaga didik yang memiliki paham radikal, karena memang apabila paham radikal ini sampai di bidang pendidikan, jelas menjadi pondasinya para anak didik untuk berpola pikir ataupun berpaham pikir radikal. Ini harus dicegah. Inilah yang ingin saya sampaikan, inilah masukan yang saya sampaikan kepada pemerintah, bahwasanya ciri-ciri penceramah radikal itu memang sudah baik, tetapi selain penceramah radikal juga untuk istilahnya memberantas paham radikal ini, bukan sekedar membuat ciri-ciri kepada penceramah radikal, tetapi di tempat lain juga di mana memang tempat ini sangat berpotensi untuk menyampaikan paham radikal, sebisa mungkin dibuat ciri-cirinya seperti penceramah ini, terkhususnya di bidang pendidikan, di lingkungan pendidikan. Paham radikal di sini juga bisa masuk, bukan sekedar hanya penceramah. Inilah harus dicegah. Apabila memang pemerintah ingin memberantas paham radikal, buatlah aturan mengenai akibat hukum apabila orang menyampaikan paham-paham radikal ini kepada masyarakat agar bisa diproses secara hukum. Ataupun apabila BNPT mengetahui adanya oknum-oknum menyampaikan paham-paham radikalnya, sebisa mungkin harus diproses hukum juga. Jangan hanya sekedar memberikan ciri-ciri, menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari. Di dunia pendidikan sangat-sangat mudah ataupun sangat-sangat bisa terpapar paham radikal. Sebisa mungkin ini harus diantisipasi di dunia pendidikan. Beratus ribu siswa-siswa ataupun para anak didik tiap tahunnya masuk dan keluar dari bidang pendidikan. Sebisa mungkin di sini juga diedukasi untuk pemahaman radikal agar paham radikal ini tidak semakin berkembang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Adapun 5 ciri-ciri yang dikeluarkan oleh BNPT dalam penceramah radikal ini, yaitu pertama, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun negara
melalui propaganda fitnah, adu domba, ujaran kebencian, dan menyebarkan berita bohong. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan, serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Inilah 5 ciri-ciri yang dikeluarkan oleh BNPT terhadap para penceramah radikal. Ini memang ciri-ciri ini sebisa mungkin kita dukung untuk mencegah paham radikal di Indonesia semakin berkembang, semakin merongrong pemikiran masyarakat. Di dalam ciri-ciri ini memang yang disampaikan oleh BNPT memiliki kekurangan yang harus dilengkapi oleh pemerintah. BNPT sendiri hanya memberikan ciri-ciri dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengundang ataupun istilahnya menghindari para penceramah-penceramah radikal ini, tanpa membuat efek jera ataupun efek hukum bagi penceramah radikal yang apabila menyampaikan ceramah-ceramahnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Inilah harusnya dilengkapi oleh pemerintah. Akibat dari ceramah ini apa? Seharusnya diatur, bukan hanya mengeluarkan ciri-cirinya saja. Ini memang sudah baik, mengeluarkan ciri-ciri ini memang sudah baik. Tetapi agar lebih lengkap, pemerintah seharusnya membuat efek jera bagi penceramah ini. Dan sebisanya memang penceramah-penceramah ini harus disertifikasi, diuji kelayakannya apa memang betul-betul oknum yang ingin menjadi penceramah ini layak dan patut untuk menjadi penceramah. Demi menghindari penceramah-penceramah radikal di Indonesia harus dibuat sertifikasinya, dibuat uji kelayakannya. Dan ini memang paham radikal ini bukan hanya penceramah-penceramah saja yang menyampaikan ini. Sebisa mungkin di lingkungan-lingkungan yang lain juga disampaikan ataupun menghimbau juga agar paham radikal ini dicegah, terkhususnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini sangat-sangat mungkin paham radikal ini bisa disampaikan. Apalagi paham radikal ini kan istilahnya paham yang harus dihindari, paham yang harus diberantas. Di bidang pendidikan, paham radikal ini bisa juga menyusup ke para anak didik, dan ini mudah. Pemerintah juga harus mengatur bagi tenaga didik yang dimana juga memiliki paham radikal, harus dicegah juga ini. Inilah masukan kepada pemerintah. Paham radikal semua orang juga bisa menyampaikan, bukan hanya penceramah saja. Di bagian manapun bisa menyampaikan paham-paham radikal, terkhususnya di bidang pendidikan. It's caught in the crossfire.